Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kami. Senang bisa membersamai sahabat Bawaslu sekalian untuk waktu berbuka di program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan tahun 2026 bersama KTN MU Kota Pekalongan. Sahabat Bawaslu sekalian, Ngabuburit Pengawasan merupakan suatu program edukasi politik dan pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu selama bulan Ramadan menjelang waktu berbuka. Tujuan kegiatan ini merupakan meningkatkan literasi pengawasan, kemudian meningkatkan literasi kepemiluan, menjaga integritas dan memperkuat komitmen pengawasan partisipatif dari masyarakat. Tema pembahasan kita hari ini yaitu money politik dari perspektif perempuan. Nah, sesuai dengan temanya ya sahabat Bawaslu sekalian, kita akan berbincang bersama perempuan-perempuan luar biasa yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Hoyrumi Samufida, staf Bawaslu Kota Pekalongan yang akan memandu jalannya diskusi kita sore hari ini. Mari kita sapa bersama-sama narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Syaratun SPD, beliau merupakan anggota Bawaslu Kota Pekalongan dan juga koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Pekalongan. Selamat sore Ibu Kodim. Selamat sore Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Ya, puasanya masih lancar ya Bu? Masih lancar. Alhamdulillah sudah mau menuju ke 20 hari ya, 20 hari Ramadan di Mbak Nisa. Bisa disapa dulu Ibu sahabat Bawaslu sekalian yang sedang menonton pada hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, juga sahabat-sahabat Fatayat yang sudah hadir pada podcast sore hari ini. Saat ini kita dari Bawaslu Kota Pekalongan bekerjasama dengan Fatayat, pimpinan cabang Fatayat MU Kota Pekalongan saat ini melaksanakan podcast Ngabuburit Pengawasan. Seperti itu Mbak Nisa. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut sama narasumber kedua kita ya. Di sini ada Ibu Haja Faiza SPD, beliau merupakan Ketua Fatayat MU Kota Pekalongan. Selamat sore Ibu Faiza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu saya? Alhamdulillah sehat walafiat, juga bahagia. Alhamdulillah hari ini bisa ada tamu dari Bawaslu Kota Pekalongan. Iya, silakan bisa disapa terlebih dahulu Mbak sahabat Bawaslu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, terutama ini sahabat-sahabat Bawaslu dan juga sahabat Fatayat MU Kota Pekalongan yang pada sore hari ini sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan menyaksikan bersama podcast dari Bawaslu bekerjasama dengan PC Fatayat MU Kota Pekalongan. Dan hari ini juga Fatayat MU Kota Pekalongan memperingati 7 hari meninggalnya sahabat kami, ketua umum pimpinan pusat Fatayat, sahabat Margaret Aliatul Maimunah. Ya, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan kegiatannya selain ini nanti ada podcast juga ada khataman Al-Quran dan juga tahlil bersama untuk memperingati beliau. Terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut sapa narasumber ketiga kita. Ada Ibu Naihatimah Tohiro, beliau merupakan koordinator bidang dakwah Fatayat MU Kota Pekalongan. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa disapa terlebih dahulu sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita dapat berjumpa. Alhamdulillah kedatangan tamu dari Bawaslu ini. Terima kasih ya atas waktunya. Kami dari koordinator bidang dakwah Fatayat MU Kota Pekalongan akan membersamai dari rekan-rekan sahabat Bawaslu untuk program podcast dari Bawaslu ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan keberkahan kita semua, dan juga dalam peringatan Nuzulul Quran ini semoga bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, sahabat Bawaslu sekalian, kita mulai diskusi kita sore hari ini ya. Untuk pertanyaan pertama Ibu, kita ke Bu Kodim dulu nih. Oke, apa yang dimaksud dengan money politik Bu dan mengapa berbahaya bagi demokrasi? Silakan bisa dijelaskan. Oke. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Bawaslu dimanapun berada pada saat ini, Bawaslu Kota Pekalongan podcast dengan pimpinan cabang Fatayat NU Kota Pekalongan dengan tema money politik dari perspektif dari temanya saja deg-degan gitu ya Mbak Nisa ya. Iya, karena money politik itu sesuatu yang panas tapi juga gimana ya, nanti Enak. oke. Kita nanti bahas tuntas ini di sini dengan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat yang hebat. Ada Bu Haja Faiza, ada Bu Nyai Hakim. Insya Allah pada sore hari ini podcast kita hari ini akan lebih berbobot dan daging semua gitu Mbak Nisa. Betul. Siap. Apa sih itu money politik atau politik uang gitu? Bahwa politik uang itu tindakan suap yang berupa pemberian uang, barang, atau imbalan lainnya dari tim sukses kepada pemilih untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan, dan ini berbahaya Mbak Nisa karena akan merusak integritas pemilu pastinya gitu ya. Terus yang selanjutnya akan menghasilkan pemimpin yang korup. Karena dari pemilihannya saja sudah kotor, nanti akan menghasilkan pemimpin yang korup. Dari prosesnya juga sudah salah ya. Betul, dari bagaimana proses pemilihannya gitu. Terus selanjutnya akan menciptakan pemerintah yang tidak kompeten. Juga akan mengubah kedaulatan rakyat yang menjadi transaksi jual beli suara. Money politik sendiri di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 itu di pasal 280 huruf C yang berbunyi menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Itu makna money politik yang ada di Undang-Undang 7 2017 Undang-Undang Pemilu. Bahwa poin pentingnya bagaimana itu politik uang akan berbahaya bagi demokrasi. Begitu Mbak Nisa. Yang pertama akan melahirkan pemimpin yang korup. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kandidat, kontestan, calon itu yang menang karena menyuap cenderung berupa bagaimana mereka itu akan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Nah ini satu saja sudah mengerikan gitu ya Mbak Faiza ya. Iya. Yang kedua itu akan merusak integritas dan keadilan pemilu. Gitu. Jadi suara tidak lagi didasarkan pada visi, misi, atau kompetensi, melainkan pada siapa yang memberikan uang terbanyak. Nah ini. Yang selanjutnya itu pembodohan pemilih dan budaya transaksional. Nah, gimana bahwa dengan adanya money politik itu akan mengikis kesadaran politik, Mbak Nisa. Juga akan menjadikan rakyat itu menilai bahwa pemilu itu sebagai ajang untuk mencari untung. Nah, ini akan menjadi pembahasan lagi nih. Terus yang selanjutnya itu menghambat pelayanan publik. Jadi pejabat yang terpilih itu akan cenderung memprioritaskan kepada golongannya, begitu. Terus yang selanjutnya itu akan kompetisi yang timpang. Jadi kandidat yang potensial, yang jujur, yang baik, ketika tidak mempunyai modal, nah itu akan tidak terpilih. Nah itu poin-poin yang bagaimana money politik atau politik uang itu akan merusak demokrasi. Seperti itu Mbak Nisa. Ya, terima kasih Bu Kodim, sangat jelas sekali ya tadi ya pengertian money politik itu seperti apa, kemudian bahaya yang ditimbulkan dari adanya proses money politik ketika adanya demokrasi tadi ya Bu ya. Oke, tadi sudah dipaparkan dengan gamblang oleh Bu Kodim. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita ke Bu Haja Faiza. Oke Ibu, mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada sahabat Bawaslu sekalian, mengapa perempuan itu sering menjadi objek politik, money politik seperti itu? Perempuan sering menjadi objek money politik. Itu perempuan yang sebelah mana ya Mbak ya? Perempuan yang sebelah mana?
karena memang kita ini faktanya tidak seperti itu gitu. Jadi mungkin jangan digeneralisasikan ya kalau perempuan itu mudah untuk dijadikan objek sebagai objek untuk manipolitik. Insya Allah sahabat-sahabat kami yang ada di depan ini semuanya menolak manipolitik ya sahabat ya. Alhamdulillah. Memang kalau menurut pengamatan ya, dari pengamatan kami perempuan itu rentan, mungkin kata-katanya lebih rentan kali ya daripada lebih mudah tadi yang disampaikan oleh Mbak Nisa ya. Perempuan ini rentan, tapi kenapa kemudian itu perempuan rentan? Yang pertama, perempuan itu dalam hal ekonomi mungkin ada untuk memenuhi ekonomi keluarga mau kan disebutkan tidak hanya uang ya kan, ada pernah di Kota Pekalongan kan ada tempe politik ya kan, beras politik, minyak politik, semuanya bisa dipolitisir. Semua hal yang dibutuhkan oleh perempuan dalam rumah tangga itu bisa dijadikan sebagai alat politik untuk bisa mempengaruhi perempuan itu sendiri agar memilih seseorang yang memberikan politik. Terus kemudian yang kedua, perempuan ini banyak kumpulannya. Ya, suka berkumpul ya Bu ya. Di Patayan, perempuan kita kan banyak Bono RT-an, ada PKK, ya kan? Ada arisan, ada alumni, ada kelompok pengajian, ya kan? Banyak ini bahwa perempuan-perempuan ini bisa mempengaruhi banyak orang. Satu ketuanya bisa diberi atau dijanjikan manipolitik tertentu di ketuanya. Misalkan saya ini ya, nanti saya bisa mengajak teman-teman saya. Nah, siji tapi bisa untuk 1000. Bagi ini calon kan luar biasa. Nah ini kemudian ada juga kenapa perempuan itu rentan? Perempuan itu enakan nggak? Ini manggil. Gak enakan ya Bu ya. Aku wis janji karo kae. Padahal reti yang di si pemberi uang itu sebenarnya kurang punya kualifikasi lah ya. Tapi karena nggak enaknya itu terus dia terima, terus dia itulah menggunakan hak pilihnya untuk nyoblos. Banyak hal-hal yang menurut saya itu berpengaruh terhadap bagaimana para calon ini bisa memanfaatkan perempuan untuk bisa dijadikan sebagai ladang politik sehingga menyukseskan tujuan agar melekat dengan bagus ke tujuan yang harus. Kemudian yang penting saya jadikan yang terakhir, banyak perempuan kita ini melemah generasi. Ini salah satunya kenapa kemudian ketika Bawaslu menyampaikan kepada kami bagaimana kalau kemudian podcastnya dilaksanakan di sekretariat Fatayat. Saya pengen teman-teman Fatayat ini juga tahu bahwa manipolitik itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Jadi literasi yang semacam ini dibutuhkan oleh perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan yang punya jiwa leadership di masyarakat masing-masing. Ini perlu untuk bisa tahu dan juga menyebarkan hal-hal tentang ini. Karena kita tahu bahwa perempuan di masyarakat kita ini masih lemah sekali literasinya tentang politik. Terima kasih Bu. Tadi sudah dijelaskan ya. Tadi sedikit dikoreksi pertanyaannya ini saya biar bukan sering, tapi lebih rentan ya Bu ya. Kalimat kehidupannya lebih rentan menjadi objek manipolitik seperti itu ya. Tadi tidak hanya manipolitik tapi beras politik. Apalagi Bu tadi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya yang kemudian itu merupakan suatu kebutuhan pokok yang emang dibutuhkan oleh seorang perempuan ya Bu ya, terutama sebagai ibu, sebagai yang mengelola keluarga gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya ini kita beralih ke ibunya ini Hodri ya Bu ya. Mungkin dari pandangan agama Ibu, bagaimana sih praktek manipolitik ini? Terima kasih. Kalau kita
neraka. Dia menggunakan kata-kata yang ngeri ya. Ngeri ya Mbak. Kata-katanya lebih ekstrim ya. Bukan hanya menerangkan haramnya saja, tapi langsung finali. Ini apa? Membuktikan bahwa semua yang berkiblat pada benar pada neraka itu sudah jelas keharamannya dan juga sudah jelas merupakan dosa besar yang harus kita hindari. Ya. Terus untuk apa? Pandangan dari sudut agama itu politik juga termasuk merusak amanah ya. Karena kepentingan itu kan berdasarkan amanah. Jadi kalau memperolehnya dengan cara yang politik itu merupakan pelanggaran juga. Dan ini dalam hadis itu juga ada hadis lain yang mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal rais. Jadi bukan hanya yang dilaknati pada itu bukan hanya yang menerima atau yang memberi, juga yang menjadi perantara dalam praktek politik juga termasuk dalam kerangka money politik itu termasuk semuanya akan masuk mengatakan yang ini yang seperti itu semua. Terus misalkan ada orang yang niat mau menerima apa ini uang dari salah satu calon misalkan, saya mau menerima uang tapi tidak mau menjadi orangnya misalkan ya seperti ini. Itu dengan cara kita menerima saja tanpa kita mau menerima surat itu pilihan itu sudah masuk kategori suatu. Kenapa? Itu masuk salah satu cara untuk membantu perjalanan suatu itu. Terus juga dalam pandangan sudut agama Islam tuh yang namanya Islam juga merusak demokrasi, merusak moral bangsa ya. Terus dari organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama juga mengatakan haram ya, diharapkan terus tindakan karena memang nanti dari orang yang melakukan tindakan politik ini cenderung untuk bisa mengembalikan model ya, gitu ya. Saya setuju kan pada sesuatu yang tadinya lebih fokus ke pengembalian model daripada melayani masyarakat. Jadi kesimpulannya agama ini memandang politik sebagai tindakan yang merusak moral bangsa, bertentangan dengan nilai-nilai prinsip kejujuran, prinsip amanah dan juga keadilan. Oke, terima kasih Bu. Tadi dijelaskan bagaimana pandangan agama terkait adanya tindakan money politik ya Bu ya. Jadi tidak hanya yang memberi saja ya Bu ya, yang semuanya, semua bagian ya Bu ya, yang memberi, yang menyalurkan dan yang menerima ya Bu ya. Dan itu yang menerima pun ya nggak maunya bos juga sama ya Bu ya. Semuanya, Termasuk juga apa? Yang menulis. Ya, ini misalkan si Belang nulis ini, untuk si A sekian, supaya sekian ini, yang menulis juga yang menjadi saksi juga. semua pokoknya ya Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke. Tadi dijelaskan pandangan agama terkait adanya praktek money politik ya sahabat Bawaslu sekalian. Jadi sudah dipertegas di dalam agama ya Bu ya bahwa praktek money politik itu tidak baik dilakukan dan tadi ada beberapa sudah apa yang dijelaskan ya. Kemudian ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pada Bu Komik lagi nih Bu. Bagaimana sih Bu mekanisme pengawasan dan penindakan money politik oleh Bawaslu sendiri gitu? Terima kasih Marisa. Sebelum saya menjawab tentang apa itu pengawasan dan mekanisme penindakan money politik atau politik uang, saya akan membagi dulu dari penyanyi. Oke. Tadi ketika kita mendengarkan dari politik uang segi agama ternyata ngeri, gitu ya penyanyi ya. Kita sampai neraka ternyata, tidak hanya dosa saja tapi sampai neraka. Di Undang-Undang 7 2017 tentang pasal tindakan money politik itu diatur di pasal 523 ayat 1, 2, dan 3. Di situ bahwa pelaku politik uang itu dipidana penjara minimal 2 tahun. Dendanya maksimal 48 juta. Itu untuk pemilu. Di Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu bahwa pidana money politik itu di minimal 36 bulan dan maksimal dendanya itu 1 M. Iya. Itu juga diatur padahal ini tentang politik uang itu
itu sudah diatur baik di Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan. Sudah jelas nih. Saat ini kita masih menggunakan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan karena masih Undang-Undang Pemilu yang modifikasi kan belum selesai gitu Mbak Reza. Ini kan masih dalam pembodokan di DPR ini, sudah mulai di masa sidang gitu. Nah ini kita masih menunggu juga nanti hasil kodifikasi Undang-Undang Pemilu 2029. Ya, tadi pertanyaannya dari Mbak Nisa kaitannya dengan mekanisme pengawasan dan penindakan politik luar. Ya, bahwa mekanisme pengawasan itu Bawaslu itu sudah berupaya, sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita melakukan pencegahan biar tidak terjadi adanya money politik. Kita dengan pengawasan melekat, kita pengawasan kepada KPU, pengawasan kepada peserta pemilu. Peserta pemilu berarti nanti ada partai politik, juga ada caleg, ada pasangan calon itu. Kita sudah pengawasan maksimal mungkin. Kita melaksanakan sosialisasi di beberapa lini, baik itu masyarakat, juga organisasi, terus kepada partai politik melalui LO partai politik. Kita juga mengundang kepada calon anggota legislatif, itu kita juga memberikan sosialisasi tentang baik itu regulasi, terus juga larangan-larangan dalam berkampanye, itu kita juga sudah melaksanakan begitu kan. Yang terakhir kita juga sudah membentuk kader-kader untuk pengawas partisipatif. Dari Bawaslu itu sudah membentuk P2P, pendidikan pengawas partisipatif. Itu kita melatih dari masyarakat di seluruh Indonesia. Ini kan sebenarnya program dari Bawaslu RT gitu, diturunkan ke Bawaslu provinsi, juga ke Bawaslu kabupaten kota. Artinya kita sudah meluluskan dari Kota Pekalongan itu lebih dari 300 kader pengawas partisipatif. Artinya bahwa kami sudah berupaya, karena dari Bawaslu itu kan sangat terbatas gitu. Dari Bawaslu Kota Pekalongan itu kan pimpinannya hanya 3 orang, Panwascam hanya 3 orang, PKD yang pengawas kelurahan desa itu hanya 1 orang, pengawas TPS hanya 1 orang. Dengan terbatasnya dari personil Bawaslu, kita tidak mungkin pengawasan secara masif. Nah, kita menggandeng masyarakat luas untuk aktif menjadi pengawas partisipatif. Nah, itu harapan dari Bawaslu bahwa semua karena tanggung jawab pengawasan pemilu itu kan tidak hanya dari Bawaslu saja, tapi tanggung jawab masyarakat seluruh Indonesia dan Kota Pekalongan pada umumnya, pada khususnya gitu. Nah, untuk yang kaitannya dengan mekanisme penanganan pelanggaran itu, bahwa penanganan pelanggaran itu dari regulasinya itu sudah di Bawaslu 7 tahun 22 tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Terus Bawaslu 8 tentang penyelesaian administrasi pemilu. Bawaslu 3 tahun 2003 tentang sentra penegakan hukum terpadu, serta keputusan Bawaslu RI nomor 169 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran. Jadi mekanisme penanganan pelanggaran yaitu kita melalui 2 sumber ini, Pak Nisa, baik itu temuan maupun laporan. Kalau temuan itu berarti dari hasil pengawasan dari Bawaslu dan jajaran ad hoc Bawaslu serta hasil dari investigasi, itu temuan. Kalau laporan berarti disampaikan oleh warga negara Republik Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu, yang maksimal dilaporkan 7 hari kerja sejak diketahuinya atau terjadinya dugaan pelanggaran. Itu. Jadi kita melalui 2 sumber ini, Mbak Nisa, baik itu temuan maupun laporan. Yang selanjutnya bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Jadi syarat formil itu ada nama dan alamat pelapor, ada pihak pelapor, ada penyampaian laporan itu tidak dari
jangan sampai tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Maksimal 7 hari sejak diketahuinya kejadian tersebut. Terus untuk syarat material yaitu ada waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian serta bukti. Selanjutnya ada tindakan tidak lanjut dari temuan atau laporan, yaitu jika laporan memenuhi syarat formil dan material itu akan diregister. Dan untuk penyusunan kajian awal itu menentukan jenis pelanggarannya. Ada 4 jenis pelanggaran, Mbak Nisa. Yang pertama pelanggaran kode etik, yang kedua pelanggaran administrasi, yang ketiga pelanggaran pidana pemilu, yang keempat pelanggaran perundangan lainnya. Nah, itu jadi jenis-jenis pelanggaran. Nanti sahabat Bawaslu untuk diingat ya, nanti siapa yang bertanya kepada kami yang ada di sini, atau nanti kami yang memberikan pertanyaan, nanti ada gift dari Bawaslu. Oke. Oke. Cukup Ibu atau ada lagi? Sebenarnya masih banyak Ibu Manisa, karena ini masih hanya Umumnya saja Ibu ya. masih jenis pelanggaran saja nih Manisa, sebenarnya masih sampai putusan. Oke, next kita lanjut lagi ya Bapak Ica ya, untuk karena ini ada waktunya yang terlalu mepet, juga masih banyak kegiatan yang lain gitu bisa. Oke, terima kasih Bu Putri, tadi sudah dijelaskan secara detail ya sahabat Bawaslu sekalian bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu terkait dengan adanya pelanggaran maupun adanya praktik money politik. Kemudian kita kembali lagi ke Bu yang ini Bu. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, apa langkah atau tindakan konkret nih Bu yang bisa kita lakukan sebagai perempuan di Bu ya? Dan ketika adanya praktik money politik di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai perempuan harus dengan cara apa? Tidak ada dengan kita rajin mengikuti kajian-kajian yang sebagai kajian bikin politik yang pertama yang melakukan yang berhubungan dengan hal-hal syariah tadi. Terus bisa juga di sini kita sebagai perempuan berpartisipasi dalam penolakan aktif praktek money politik. Terus juga yang saya waktu tadi cepat-cepat aja ya. Iya, kita cepat. Terus apa? Bisa menanamkan prinsip qanaah dan kemandirian ekonomi, di mana membuatkan kemandirian ekonomi ini agar tidak mudah kita tergiur dengan uang yang diberikan saat kampanye. Atau dalam tanda kutip serangan pajar yang umum kita sebut semuanya, karena sebenarnya kita perbuatan yang diharapkan dan juga akhirnya insya Allah luar biasa. Kalau sampai kalau sampai kita mau itu masuk hari kita buat jadi bagaimana apa masuk ke kita ya itu nanti makanan yang dihasilkan dari kami itu menyatu dengan darah kita, yaitu kita yang bilang dari itu yang membuat kita jauh dari rahmat Allah, membuat kita malas banget untuk beribadah. Itu salah satu faktornya dari beda ada yang Oke, tadi dijelaskan ya langkah-langkah yang sahabat-sahabat Bawaslu sekalian bisa lakukan ya Bu ya, sebagai seorang perempuan ketika mengambil ya praktek politik. Oke. Mungkin karena tadi waktunya tidak terlalu lama ya Bu ya, kita ke pertanyaan terakhir nih. Tapi ini pertanyaan terakhirnya yang paling penting ini. Mungkin masing-masing nih dari Bu Kodi, dari Bu Faiza, dari Bu Mei ini bisa disampaikan pesan-pesan untuk para perempuan nih. Nantinya ketika menjadi pemilih ya, jadi perempuan-perempuan yang sudah menjadi pemilih ataupun calon-calon pemilih nih Ibu, silakan bisa dimulai dari Bu Kodi dulu. Oke, terima kasih Bu Manisa. Pesan kepada perempuan jika nanti sebagai pemilih, bahwa perempuan yang utamanya sebagai pemilih adalah menjadi pemilih yang cerdas, berdaya dan mandiri.
karena suara perempuan memiliki dampak yang signifikan sebagai pembentuk masa depan bangsa. Perempuan bukan hanya sekedar angka dalam daftar pemilih, melainkan penggerak perubahan yang substansi. Dan sebagai perempuan harus menjadi pemilih yang cerdas dan menolak money politik, menjaga independensi dan memilih kandidat berdasarkan rekam jejak dan visi misi yang pro kesetaraan. Pilihlah pemimpin yang berkomitmen dan memperjuangkan hak perempuan serta anak, dan aktiflah dalam pengawasan partisipatif. Cukup Ibu itu pesannya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke Bu Faiza ini Bu. Silakan bisa disampaikan Ibu pesan untuk para perempuan ketika menjadi seorang pemilih. Saya punya pesan punya ini. Oke. Bukan hanya sebagai pemilih saja, tetapi mungkin semua elemennya, karena tadi disebut bahwa money politik ini sudah parah ya. Ayah bahwa money politik ini menyangkut semua hal. Yang pertama mungkin saya pengen menyampaikan ini untuk pemerintah. Pemerintah ini kan punya kewenangan untuk membuat regulasi, untuk membuat undang-undang. Hendaknya dalam membuat undang-undang ini pemerintah benar-benar pengen memberantas money politik. Jangan sampai kemudian undang-undang dibuat tetapi ngambang, ya kan, tidak jelas. Bahwa money politik unsurnya memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat satu ini bukan money politik. Nah itu menurut saya ada hal-hal yang tidak pemerintah dalam membuat regulasi itu kurang lah. Bisa jadi ini, mohon maaf ya sahabat-sahabat, bisa jadi yang membuat ini adalah yang melakukan money politik. Dan itu kemudian khawatir nanti dirinya juga terkena kasus tersebut. Jadi kami berharap, ini suara perempuan ya, kami berharap pemerintah yang membuat regulasi benar-benar pengen memberantas money politik. Jangan sampai kemudian takut, karena saya melakukan, saya nanti takut seperti ini. Kalau melaksanakan regulasi, benar-benar itulah dilaksanakan dengan baik dan benar. Kemudian untuk para penyelenggara termasuk Bawaslu ya, KPU, Bawaslu dan juga turunannya, ini hendaknya jangan menutup mata ketika masyarakat kita tahulah ya, banyak sekali para calon-calon kita melakukan hal demikian. Mungkin Bawaslu atau KPU atau penyelenggara di bawahnya ini berpikiran kalau seperti ini mekanismenya harus seperti ini. Nah, ini berpegangan pada regulasi yang ada. Tapi di belakang sana ini tentunya siapa yang nggak tahu kehidupan politik di masyarakat kita ini. Saya berpesan kepada penyelenggara jangan tutup mata terhadap hal ini. Ayo kita berantas bareng-bareng. Kemudian untuk para calon ya dari partai politik, pasangan calon ataupun ya pasangan calon itu bisa pemilihan ya, ada pemilu, ada pemilihan. Ini terutama ada undang-undang di partai politik itu punya kewajiban untuk melakukan pendidikan terhadap masyarakat. Nah, pendidikan terhadap masyarakat ini jangan kemudian dikotori dengan hal-hal yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Kebetulan saya ini kawan pendidik, jadi ketika saya menyampaikan hal-hal yang menurut saya ini benar, terus kemudian ada anak-anak yang menanyakan bukan seperti ini, padahal ini kan seperti ini. Nah ini yang bertentangan. Kami yang melakukan pendidikan secara formal atau non formal, ada partai politik yang melakukan pendidikan itu malah kemudian dikotori sendiri oleh para partai politik itu sendiri. Jadi ini harus dilaksanakan juga oleh partai politik. Kemudian untuk tokoh masyarakat juga, tokoh masyarakat termasuk sahabat-sahabat yang ada di depan saya ini kan tokoh-tokoh masyarakat ini. Jadi ayo serukan untuk kita menolak money politik. Kita berani melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan money politik. Kita tolak hal-hal tersebut. Kita memberikan sosialisasi informasi yang benar kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Untuk pemilih masyarakat, terutama ini pemilih perempuan, fokuslah pada visi misi calon atau pasangan calon. Mana calon-calon yang track recordnya bagus, visi misinya bagus, terutama tadi yang disebutkan oleh sahabat calon
bahwa mana calon mantu yang berkesetaraan, yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan dalam hal terutama dalam hal politik, dalam hal semua sisi kehidupan kecuali kodrat itu adalah sama. Mana yang benar-benar melindungi perempuan, melindungi anak-anak, bisa menyetarakan perempuan dan laki-laki. Itu yang kita fokuskan. Jangan kemudian kita berharap kaya piro, iki awe piro, aku pilih sini, ora penaknya aku nek apa pilih sini kaya, soalnya aku ora duit kaya. Nah itu kita fokusnya pada itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak. Ya, mohon maaf pesan saya banyak sekali. Tidak apa-apa Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Faiza, tadi pesannya udah hampir mencakup semua elemen ya Bu ya, dijelaskan, dikasih pesan ya, dikasih note sama Bu Faiza apa yang harus sahabat Gawaslu sekalian lakukan. Kemudian ini yang terakhir Bu Yai, monggo silakan bisa disampaikan pesan untuk para perempuan yang akan nantinya menjadi seorang wanita. Terima kasih. Kita sebagai perempuan semuanya, tentunya sebagai ibu rumah tangga, bisa memberikan edukasi kepada keluarga kita, anak kita, suami kita, maupun masyarakat kita akan bahagia apabila suaminya. Terus yang perlu lagi kita bisa menanamkan ke keluarga kita rasa qanaah itu bersyukur menerima rezeki halal yang diberikan Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu tergiur dengan apa ini politik yang ada bentuk serangan fajar biasanya itu ya. Karena kenapa? Hati yang bersyukur itu. Karena kalau kita minta berdoa sama Allah kan pastinya kita minta rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, berkah. Ini yang lebih penting lagi kita itu apa? Kalau berdoa minta hati yang merasa cukup, itu penting sekali. Karena apa? Hati itu kalau tidak didasari dengan rasa cukup, seberapapun baiknya hasil dari Allah tidak itu merasa kurang dan terus kurang dan tidak ada rasa bersyukur sama sekali. Ini yang penting sekali. Ya. Jadi apa? Tanamkan rasa qanaah dalam hati. Jadi tidak tergiur dengan serangan-serangan fajar itu ya. Terus apa juga menanamkan dalam hati kita. Betapa pentingnya kita menjaga halal dan haramnya apapun yang kita lakukan. Karena rezeki itu ada yang rezeki halal, ada rezeki haram, dan juga ada rezeki syubhat. Lagi yang dikhawatirkan itu syubhat. Rezeki syubhat itu apa? Rezeki yang bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Kadang-kadang jadi tidak bahasa pengalamannya tidak jelas halalnya, juga tidak jelas ke haramnya. Tapi kalau dipandang dari sudut hukumnya, rezeki syubhat itu lebih mendekati kepada keharamannya daripada kehalalannya. Memang harus kita hati-hati ya. Jadi harus bisa mengenalkan kepada keluarga, mudah-mudahan kita bisa menjaga apa yang kita terima. Jangan asal kita terima saja, karena ini besok hari yang sudah menjadi pertanggungjawaban kita, dan ini yang sulit, mungkin sulit untuk kita jawab di hadapan Allah yang harusnya ketika kita tersirat ini. Yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah dapat untuk sangat ini. Terima kasih Bu Yai, tadi sudah dipaparkan ya naskah-naskah dan juga pesan-pesan penting untuk sahabat Gawaslu sekalian. Kita sudah di akhir program ya sahabat Gawaslu sekalian. Tadi kita sudah menerima 3 perspektif perempuan ya, tadi dari sisi regulasinya ada dari Gawaslu Kota Pekalongan, kemudian ada dari tokoh masyarakatnya ada Ibu Faiza, kemudian dari sisi agamanya ada Bu Yai Mutibatun Toliro. Sudah komplit banget ya pembahasan kita hari ini tadi tentang money politik dari perspektif perempuan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita sore hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Gawaslu sekalian yang menonton pada sore hari ini. Mungkin sekian sahabat Gawaslu acara ngabuburit pengawasan kita pada sore hari ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur maupun kata yang kurang tertata. Akhir kala, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.